Teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya. Sekarang tanggal 9 Desember 2025. Pagi-pagi hari setelah tadi malam agak tegang dan kecewa. Tadi malam saya rasa netizen banyak yang kecewa ya teman-teman melihat timnas Indonesia U22 kalah dengan Filipina. Wah, kebayang nggak sama Filipina sekarang sudah kalah? Itu artinya apakah Indonesia membaik? Ya, teman-teman jawab sendiri ya. Saya sudah prediksi, teman-teman. Saya sudah bikin video sebelum pertandingan, teman-teman lihat ya, mungkin ya. Ya, saya sudah bilang Indonesia akan kesulitan melawan Filipina. Nah, karena memang kreativitasnya bisa dibaca ya. Jadi kreativitas permainan Indonesia bisa dibaca dengan mudah oleh Filipina. Dan Filipina secara mental dia di atas Indonesia. Kenapa? Karena dia pertandingan pertama menang. Pertandingan pertama itu penting sekali-kali ya. Untuk menaikkan mental pemain. Begitu Filipina menang melawan Myanmar 2-0, saya sudah bilang. Indonesia hati-hati. Filipina di atas angin. Ya, di atas angin itu artinya mentalnya di atas karena habis menang. Itu dari psikisnya. Yang kedua, pelatihnya juga sudah sewor. Indonesia hati-hati akan dibikin kesusahan. Ternyata betul. Indonesia menguasai bola, ya, menguasai bola, permainan dikuasain, tapi itu tadi penyakitnya kambuh lagi. Banyak peluang nggak bisa cetak gol. Ini kelemahan Indonesia, mau junior mau senior sama saja. Banyak peluang tapi nggak efektif, nggak bisa mencetak gol. Akhirnya lawan bisa membobol gol. Nah, disitulah jatuh mental Indonesia. Panik, biasa menang lawan Filipina dan sekarang kalah. Akhirnya kesulitan untuk membalas. Sampai menit terakhir Indonesia nggak sanggup untuk membalas, nggak sanggup untuk comeback. Ya, dengan harapan banyak masih berharap Indonesia menang melawan Filipina. Hari ini beda teman-teman. Ya, saya sebelum pertandingan saya sudah live streaming kan. Ya, saya sudah menceritakan tentang timnas Indonesia U22 ini. Kalau lihat cara bermainnya, cara latihannya, terus semangatnya kan kita bisa baca apa yang diucapkan Indra Safri ya. Beda case-nya waktu itu 2023 Indonesia waktu juara, beda case-nya. Itu pun dramatis sekali ya cara menangnya Indonesia melawan Thailand. Ya, ini baru lawan Filipina, belum kedepannya kalau Indonesia bisa ya lawan Thailand seperti apa tuan rumah kuatnya hari ini. Ya, itu yang membawa saya untuk bercerita tentang harus 200-300% penampilannya, militansinya, semangatnya. Kalau nggak bisa. Nanti melawan Myanmar, apakah Indonesia bisa menang? Ini jadi pertanyaan juga. Myanmar itu bagus, teman-teman. Ya, bagus. Ya, saya berharap Indonesia bisa menang melawan Myanmar dan menangnya banyak. Sehingga ya harapan satu-satunya runner-up terbaik. Kalau Indonesia nggak bisa mencatatkan sebagai runner-up terbaik, Indonesia pulang ngikutin Laos. Hati-hati dengan Timor Leste. Timor Leste kemarin menang banyak lawan Singapura. Ya, 4-1. Timor Leste menang banyak lawan Singapura tuh, teman-teman ingat ya. Kalau Timor Leste jadi runner-up terbaiknya, yang lolos ke semifinal adalah Timor Leste. Apakah Indonesia bisa menang banyak lawan Myanmar? Nah, jadi pertanyaan lagi nih. Ya, peluangnya sempit Indonesia. Ketemu Myanmar harus menang banyak melebihi kemenangan Timor Leste melawan Singapura. Ya, jadi inilah ya timnas Indonesia hari ini, teman-teman. U22 di tangan Indra Safri. Targetnya juara grup C. Ternyata berbalik ya, Indonesia kalah melawan Filipina dan menjadi sempit ruangannya untuk lolos ke semifinal. Ya, sempit. Kenapa? Karena Timor Leste menang banyak melawan Singapura. Kalau Indonesia bisa menang lebih dari 4-1 ya, lebih dari 4-0 gitu ya, Indonesia masih bisa lolos ke semifinal.
Ya, apakah bisa pertanyaannya? Ini yang bikin netizen tadi malam pada marah ya. Saya membaca komentar-komentar netizen pesimis ya, marah-marah, bahkan kalimatnya menyamakan dengan permainan yang menjadi lebih buruk bukannya lebih baik melawan Filipina. Ya tahu sendiri ya, suara netizen itu kan kadang-kadang wah tajamnya luar biasa seperti pisau. Ini perlu evaluasi menyeluruh teman-teman ya. Di Asia Tenggara aja Indonesia nggak bisa bicara banyak. Jangan berharap bisa bicara banyak di dunia. Banyak faktor yang menyebabkan ini bisa terjadi teman-teman. Salah satunya pelatih. Ya, memang dari dulu kita PR-nya ada di pelatih juga teman-teman. Pelatih, kreativitas, ya, materi pemain. Ini ujung-ujungnya ke pembibitan. Ya. Ujung-ujungnya ke pembibitan atau pembinaan usia dini. Ada lagi makro ya, pembicaraan makronya. Masa sih hampir 300 juta penduduk Indonesia nggak bisa nyari 23 pemain dari segala umur yang hebat-hebat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Lalu PSSI gimana PR-nya? Ya, cara mencari pembibit, bibit-bibit pemain timnas Indonesia. Saya banyak melihat ya ada beberapa SSB ya di daerah-daerah itu yang tingginya bagus-bagus ya teman-teman. Ya tinggal masalah militansi aja yang dibina, militansi, skill, dan semangat. Ya, saya rasa Indonesia nggak kekurangan para pelatih-pelatih atau pencari bakat yang bagus ya. Cuma yang perlu dibina ya contoh dari Sintayong ya. Awal-awal Sintayong melatih timnas Indonesia, passing Indonesia aja diketawakan. Masa pemain timnas passingnya gagal semua. Ya. Passingnya masih meleset-meleset. Itu awal-awal Sintayong melatih timnas Indonesia. Akhirnya Sintayong masuk, passingnya Indonesia membaik, permainannya membaik, dan Indonesia bicara banyak, rankingnya langsung melejit. Dari situ aja udah ketahuan ya kualitasnya. Kita memang kadang-kadang harus keluar ya, membuka jendela teman-teman, supaya kita tahu luar itu keadaan seperti apa, tidak ke dalam terus. Nah ternyata kita bisa mengukur diri. Kalau gini terus, nanti rankingnya bisa melorot lagi Indonesia. Filipina udah bicara banyak, ya Myanmar udah maju. Bayangin aja, di Asia Tenggara kita kesulitan teman-teman. Ya, ini di Asia Tenggara ya, yang rumputnya hampir sama, gede-gede, fisiknya juga hampir sama sekarang. Kita agak-agak kesulitan. Berarti ada yang salah di mana? Di manajemen, teman-teman. Ya, di manajemen. Kita sama Jepang jauh, kenapa? Ya manajemennya disiplin Jepang. Kita sama Korea juga jauh. Manajemen, semua ada di manajemen. Ada di manajemen, ya bagaimana mengelolanya. Mengolah pemain, mengolah strategi, dan sebagainya. Ini banyak PR ya PSSI kalau enggak terus-terusan introspeksi dan berbenah diri, sulit sekali ya. Sulit sekali. Kalau selalu ada konflik-konflik dan sebagainya, sulit sekali teman-teman. Kita harus mengukur ya bahwa persaingan hari ini ketat sekali ya. Kita minimal ya negara terbesar di Asia Tenggara yang menjadi championnya atau menjadi terbaiknya di Asia Tenggara. Itu target itu. Jangan nggak target. Kalau kita nggak punya target tinggi ya akan selalu jalan di tengah-tengah bahkan di bawah. Asia Tenggara dulu lah kuasain ya. Baru bicara Asia dan dunia. Oke, itu aja teman-teman ya. Kita harus mengakui bahwa kita itu harus melihat dunia luar. Kita harus mengakui bahwa kita ada di mana hari ini ya. Biar sadar, kalau nggak gitu kita nanti rame terus, tapi begitu bertanding sulit sekali kita ya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.